Halo teman-teman, kembali dengan saya Januari Sihotang. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai satu peristiwa hukum yang sangat luar biasa di negara kita, yaitu terbitnya putusan terhadap para pembunuh Yosua Huta Barat. Kenapa saya katakan ini menjadi sebuah peristiwa yang sangat luar biasa? Karena yang pertama, dari awal bahwa kasus ini sudah banyak mendapat perhatian masyarakat, bahkan sidang-sidangnya itu disiarkan secara langsung oleh media-media mainstream. Kemudian yang kedua, putusan terhadap para pembunuh Yosua Huta Barat ini memunculkan penemuan-penemuan hukum baru di mana dalam berbagai putusan ada progresivisme hakim, ya, mulai dari putusan yang jauh melampaui tuntutan ataupun jauh di bawah tuntutan, kemudian diakomodasinya justice kolaborator dan dipertimbangkannya suara sahabat peradilan atau sering dikatakan sebagai amicus curiae yang diusulkan oleh para akademisi hukum. Tapi dalam video ini, hal yang penting yang ingin saya bahas adalah terkait vonis daripada Baradae. Di mana kita tahu bahwa vonis Baradae itu jauh di bawah dari tuntutan jaksa. Sebelumnya jaksa menuntut 12 tahun penjara, tetapi hakim justru memutusnya hanya 1 tahun 6 bulan. Tentu ini menimbulkan guncangan yang luar biasa di pihak kejaksaan. Dengan hal ini juga publik bisa mempertanyakan profesionalisme mereka. Mungkin saja karena jauhnya perbedaan antara tuntutan dan vonis tersebut, jaksa bisa saja banding. Namun dalam video ini saya menyarankan supaya jaksa tidak perlu banding. Setidaknya ada 4 hal kenapa saya menyarankan hal demikian. Yang pertama, saya merasakan bahwa dari awal jaksa itu sepertinya sudah ragu-ragu di dalam membuat tuntutan itu. Setidaknya ada 2 hal yang mendasari saya berpendapat demikian. Yang pertama, adanya istilah dilema yuridis di dalam tuntutan. Artinya kan dilema yuridis ini ada perbedaan antara di hati nurani dan pemahaman hukum mereka, kan begitu ya. Kemudian yang kedua, saya lihat ada semacam dramatisasi ketika pembacaan tuntutan tersebut. Misalnya ada tim kejaksaan yang mengelus dada, terbata-bata, bahkan menangis ketika pembacaan tuntutan tersebut. Ini menandakan bahwa mereka tidak sepenuh hati untuk membacakan tuntutan itu. Nah, kemudian yang kedua, Baradae sudah banyak membantu kejaksaan di dalam mengungkap kasus ini. Dengan kata lain bahwa peran Baradae sebagai justice kolaborator itu sangat berperan besar di dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh kejaksaan. Yang ketiga, bahwa upaya banding yang mungkin akan dilakukan oleh kejaksaan itu akan menjadi tanda tanya. Upaya banding itu mewakili siapa? Apakah mewakili korban ataupun mewakili negara? Saya rasa kalau mewakili negara itu sudah diwakili oleh hakim dalam vonisnya. Kalau misalnya mewakili korban, justru korban sudah menerima, ya, korban dan keluarganya sudah menerima putusan dari hakim. Apakah ini mewakili keadilan masyarakat? Nah, kebetulan saya menonton pembacaan putusan itu melalui media online dari YouTube, dan di sana ada polling-polling yang dibuat oleh media mainstream. Saya lihat dari polling tersebut 95% masyarakat setuju dengan vonis yang diberikan oleh hakim. Walaupun kemudian saya tidak mengatakan bahwa orang yang mengisi polling itu dapat mewakili seluruh masyarakat Indonesia. Tapi setidaknya itu adalah contoh bagaimana respon masyarakat terhadap vonis daripada hakim. Dan yang keempat adalah apa tujuan dari jaksa untuk melakukan banding ini. Di mana kita tahu bahwa tujuan penegakan hukum itu ada 3, ya. Ada kemanfaatan, keadilan, dan juga kepastian hukum. Dari kemanfaatan saya rasa manfaatnya tidak ada ketika jaksa melakukan banding. Mungkin manfaatnya itu hanya bagi jaksa sendiri karena mereka mungkin dianggap tidak profesional dengan tuntutannya. Tetapi bagi korban, karena mereka sudah menerima vonis, itu tidak ada lagi manfaatnya. Lalu kemudian terkait dengan keadilan, kembali lagi bahwa karena keluarga korban sudah menerima putusan tersebut, maka keadilan bagi keluarga korban itu sudah terpenuhi. Nah, oleh karena itu sekali lagi saya mengatakan bahwa sesungguhnya tidak ada urgensi bagi kejaksaan untuk melakukan banding ke pengadilan tinggi kecuali mereka bertarung untuk kepentingan diri sendiri maupun lembaganya. Oke, saya rasa demikian. Semoga video ini bermanfaat. Kita bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih.